sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Sekretarisnya mana? Mana sekretaris? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Nihil. Masuk semua ya. Alhamdulillah sehat semua, masuk semua hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang rangkaian listrik. Saklarnya dipetek itu apa? Saklarnya dinyalakan. Berarti gimana? Coba kamu praktekkan. Lena memencet saklar yang kanan atau kiri dulu? Kanan. Yang kanan. Yang nyala lampu yang mana? Kiri. Kemudian kalau saklar yang dinyalakan yang kiri, yang nyala lampu kanan. Boleh kembali? Dimatikan. Seperti biasa, Bu Zulfi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang kedua, boleh dibacakan? Siapa? Boleh? Setelah berdiskusi bersama kelompoknya, peserta didik dapat membuat rancangan miniatur rumah dengan instalasi listrik dengan tepat. Oke, terima kasih. Oke, jadi nanti kita akan membuat rancangan miniatur rumah dengan instalasi listrik di dalamnya, gitu ya. Yang ketiga, boleh? Setelah berdiskusi bersama kelompoknya untuk merencanakan penyusunan proyek, peserta didik dapat menganalisis rangkaian listrik tersebut terbuka dan tertutup dengan benar. Jadi selain rangkaian listrik seri dan paralel, kita juga akan mempelajari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ada 3 kegiatan utama. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Jadi kalian akan menentukan proyek yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira proyek apa nanti kita akan diskusikan nanti selanjutnya. Kalian juga akan membagi tugas kelompok. Bu Zulfi akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nantinya harus memiliki tugas yang berbeda. Jadi setiap orang dalam anggota kelompok itu memiliki tugas yang berbeda. Jadi supaya pekerjaan dalam kelompok nanti cepat selesai dan menjadi lebih ringan. Oke. Dari kegiatan ini Bu Zulfi akan mengambil penilaian. Penilaian yang Bu Zulfi ambil ada 3 jenis. Penilaian sikap, Bu Zulfi akan mengamati dan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini meliputi keterampilan proses sains. Bu Zulfi sudah meminta bantuan dari ibu-ibu guru yang ada di belakang untuk mengamati dan menilai keterampilan proses sains yang kalian lakukan. Kemudian proyek dan produk. Untuk pembagian kelompoknya, Bu Zulfi sudah membagi kalian dalam 5 kelompok. Setiap kelompok anggotanya ada 5 orang. Nah, bisa dibaca di depan? Bisa. Oke. Untuk itu silahkan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian tunjuk 1 orang sebagai ketua kelompok. Jelas? Tunjuk 1 orang sebagai ketua kelompok ke depan untuk mengambil LKPD, handout, dan tablet. Silahkan sudah menerima tablet semua? Sudah? Silahkan tabletnya dinyalakan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Bu Zulfi ada yang pertama, coba perhatikan dulu gambar yang pertama. Sudah? Sudah? Tahu gambarnya?
Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Sudah? Satu lagi gambar yang terakhir. Sudah? Sudah. Oke, dari ketiga gambar tersebut, sekarang buat minimal satu pertanyaan. Tuliskan pertanyaanmu pada LKPD. Jelas? Jelas. Oke, silakan. Bu Zulfi berikan waktu 2 menit. Sudah buat pertanyaan? Sudah. Oke, Bu Zulfi minta 2 orang saja yang membacakan pertanyaannya. Apa perbedaan rangkaian listrik tersebut? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Oke, Bu Zulfi simpan dulu pertanyaannya. Ada lagi? Oke. Termasuk rangkaian apa gambar di atas? Oke, 2 ya. Apa perbedaan, kemudian termasuk rangkaian apa? Oke, kita jawab bersama-sama. Tapi ini masih jawaban sementara. Oke. Menurutmu bagaimana besarnya arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian? Tadi ada 2 jenis yang kalian sebutkan, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Kira-kira bagaimana besarnya tegangan, arus, dan hambatan? Oke, untuk itu silahkan tuliskan pada nomor yang ketiga. Kita akan membuktikan apakah dugaan yang kalian buat itu nanti benar atau tidak. Nah, untuk itu sekarang coba perhatikan lagi di layarnya. Nah, Kita membuat instalasi listrik sendiri pada rumah dengan menerapkan konsep rangkaian listrik. Alat dan bahan apa yang kita perlukan? Bagaimana cara membuatnya? oke, terima kasih. Oke, jadi kita akan membuat sebuah proyek. Kita akan membuat rumah di mana di dalamnya sudah terinstal atau terpasang rangkaian listrik. Arya ingin membangun sebuah rumah pada sebidang tanah di mana dia punya tanah luasnya 100 meter persegi. Luas bangunan dan desain bentuk itu diserahkan sepenuhnya pada kelompokmu. Jadi kamu bebas membuat denah desain. Persyaratannya yang pertama harus punya 2 kamar tidur. Itu minimal ya. Minimal punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur. Ada lagi batasannya. Gunakan alat yang tersedia, alat dan bahan yang tersedia di sekitar kalian. Jadi Bu Zulfi di LKPD di situ sudah menyediakan pilihan alat dan bahan. Kalian bisa memilih dari pilihan tersebut atau mencari sendiri alat dan bahan yang kamu perlukan. Kalaupun di situ tidak ada, berarti kalian boleh menambahkan sendiri. Gunakan simulasi pad yang sudah terinstal pada tablet yang disediakan. Sekarang kalian buka tablet yang sudah Bu Zulfi bagikan, dibuka semuanya, membuka. Oke. Buka pada aplikasi pad. Kemudian pilih fisik. Nah, pilih fisik ya, fisik. Kemudian pilih yang Circuit Construction Kit DC. Silahkan dipilih. Silahkan kalian gunakan, di situ ada wire. Wire itu kabel. Jadi boleh kalian menambahkan kabel, kemudian baterai, kemudian light bulb atau lampu, kemudian switch atau saklar. Nah, boleh kalian menambahkan sesuai dengan rancangan yang kalian buat. Jadi kalian butuh berapa lampu di situ, tambahkan lampu sebanyak yang kalian buat. Kalian buat rancangan di situ. Silakan.
lampunya dihubungkan nih, jangan ditempel gitu aja. Lampu itu kan punya dua kutub juga, ada kutub positif dan negatif. Tadi sudah di screenshot ya gambar rancangannya? Sudah? Oke. Sudah, coba perhatikan Bu Zulfi dulu ke depan. Pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini ya. Nah, kemudian, nah ini kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke, silahkan dari hasil diskusi kelompok tadi ada yang membacakan kesimpulan yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Karakteristik rangkaian seri tidak memiliki percabangan. Ketika satu lampu diputus, maka lampu lainnya akan ikut mati. Karakteristik rangkaian paralel memiliki percabangan. Ketika satu lampu diputus, maka lampu lainnya akan ikut mati. Rangkaian listrik seri seperti digunakan pada lampu penerang jalan. Rangkaian listrik paralel seperti digunakan pada rumah. Selanjutnya ada yang mau membacakan kesimpulan? Selanjutnya boleh. Rangkaian listrik terbuka, yaitu rangkaian listrik terbuka tidak terhubung sehingga tidak dapat menghancurkan arus listrik. Mengantarkan arus listrik. Rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian listrik terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir. Oke, jadi bedanya rangkaian listrik terbuka dan tertutup adalah kalau rangkaian listrik terbuka dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Maka dari itu di percobaan kalian menggunakan simulasi tadi ada lampu yang tidak menyala. Kenapa? Karena termasuk rangkaian terbuka. Kalau tertutup pasti lampu akan menyala. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan hari ini? Boleh Ita? Apa yang kamu rasakan setelah melakukan kegiatan hari ini? Senang, Senang. Kenapa kok senang? Apa pengalaman baru apa yang kamu dapatkan? karena dari materi ini saya mengerti tentang listrik atau tentang lampu. Kemudian apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses pembelajaran tadi? Apakah tadi ada kendala? Kalau ada apa? Ada apa? Kenapa? Siapa? Menabi lagi boleh. Kenapa? Kendalanya? Kebakaran, Bu. Oh. Pada simulasi tadi ada timbul api. Nah, oke. Artinya apa? Jadi rangkaian listrik yang kalian buat tadi masih kurang tepat. Selanjutnya kita akan membuat model proyek tentang miniatur rumah yang sudah terinstal. Oke. Jadi karena waktunya sudah habis, bisa diakhiri? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang.